Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk Ananda semua peserta didik baru. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa pula kita kirimkan sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya, beliau yang setia dan rela mengikuti beliau. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kegiatan kita MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, di hari keempat. Sebelum saya mempersilahkan pemateri untuk mempresentasikan materinya, saya akan membacakan profil pemateri, ya, profil pemateri. Jadi yang akan membawakan materi pada pagi hari ini yakni Pak Faisal, ya. Pak Faisal, tempat tanggal lahir Sopeng 20 Maret tahun 1981. Alamat sekarang Surawali, Kecamatan Pancalotan. Jabatan guru kimia, ya, guru kimia, dan juga merupakan wakil kepala sekolah bidang hubungan masyarakat, kepala laboratorium. Adapun materi yang akan dibawakan oleh pemateri pada pagi hari ini yakni pelibatan orang tua di sekolah, ya, pelibatan orang tua di sekolah. Jadi untuk lebih jelasnya, untuk lebih dipahami apa itu pelibatan orang tua di sekolah, langsung saja kita akan mempersilahkan pemateri untuk mempresentasikan atau memaparkan materinya lebih jelas. Dan dari itu waktu dan tempat kami persilahkan dengan hormat. Materi tentang pelibatan orang tua di sekolah. Nah, apa peran keluarga dalam kehidupan kita? Jadi tentu keluarga sangat berperan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena sejatinya kita hidup di keluarga kita. Nah, apa perannya keluarga kita? Nyata peran dari keluarga kita yang pertama, menciptakan lingkungan belajar di rumah yang menyenangkan dan mendorong perkembangan budaya prestasi anak. Jadi diharapkan di rumah itu Anda semua mempunyai ruangan untuk belajar yang nyaman. Misalnya tempat belajarnya adalah di taman bunga di bawah rumahnya, karena sekarang kan musimnya bunga-bunga. Atau mungkin ada ruangan khusus yang dilengkapi dengan ventilasi yang bagus, angin bisa bertiup dengan sepoi-sepoi, atau mungkin ada AC-nya sehingga sejuk terasa. Jadi lingkungan belajar itu sangat berpengaruh. Kemudian yang kedua adalah menjalin interaksi dan komunikasi yang hangat dan penuh kasih sayang dengan anak. Saya tidak percaya bahwa semua orang tua keluarga selalu berkomunikasi dengan hangat dan penuh kasih sayang kepada anak-anaknya. Yang ketiga adalah memberikan motivasi dan menanamkan rasa percaya diri kepada anak. Jadi di masa pandemi seperti ini, biasanya guru yang selalu memberikan motivasi, memberikan semangat kepada anak semua di sekolah. Namun kondisi sekarang ini mengharuskan kita belajar dari rumah. Jadi peran tersebut akan kembali diambil oleh orang tua Ananda semua sebagai orang yang pertama yang harus memberikan pendidikan atau memberikan semangat kepada anak semua.
Kemudian peran yang selanjutnya keempat adalah menjalin hubungan dan komunikasi yang aktif dengan pihak sekolah. Jadi orang tua kita, keluarga kita harus menjalin komunikasi dengan keluarga. Bagaimana hubungannya nanti, komunikasinya nanti kita lihat. Selanjutnya berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Jadi di sekolah ada banyak kegiatan, termasuk kegiatan ekstrakurikulernya nanti ada pramuka, ada PMR-nya, ada Sispala dan lain sebagainya. Jadi diharapkan perlibatan orang tua ikut di sana. Selanjutnya, mengapa orang tua perlu terlibat? Jadi, orang tua perlu terlibat. Yang pertama, agar lebih memahami program-program sekolah. Jadi di sekolah itu ada program yang akan disusun dalam mengarungi tahun-tahun pembelajaran. Kemudian yang kedua, agar dapat menyelaraskan kegiatan anak di sekolah. Artinya seperti ini, jangan sampai ada anak setelah sekolah dibiarkan terus untuk bekerja di rumah tanpa diberikan waktu untuk istirahat dan belajar. Karena sejatinya tugas utamanya seorang anak adalah belajar. Yang ketiga, agar dapat memberikan masukan untuk kemajuan sekolah. Yang keempat, agar dapat mengikuti kemajuan belajar anak dan memberikan dukungan untuk kemajuan anak. Dan yang kelima, bisa membantu mengatasi berbagai permasalahan yang ada di sekolah. Kemudian selanjutnya, apa sih prinsip-prinsip pelibatan orang tua di sekolah? Kita akan lihat prinsip apa saja. Yang pertama adalah persamaan hak. Jadi setiap orang tua, setiap keluarga Ananda di sini mempunyai hak yang sama untuk terlibat di dalam sekolah, tidak memandang perbedaan status, jadi semuanya sama. Yang kedua adalah semangat kebersamaan berasaskan gotong royong. Maksudnya ketika kita mempunyai kegiatan, maka semuanya bisa ikut terlibat menyukseskan kegiatan atau acara yang kita adakan. Kemudian saling asah, asih, dan asuh. Jadi kita sebagai keluarga besar sekolah SMA Negeri 8 Citra bisa saling membantu. Jika misalnya ada temannya yang mengalami sakit, kondisi kesehatannya tidak memadai, maka kita bisa saling mensupport, saling memotivasi agar teman kita itu cepat kembali mendapatkan kesehatan yang sehat walafiat. Kemudian yang keempat, mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi anak. Jadi kebutuhan dan aspirasi anak ini harus diperhatikan agar pendidikan anak kita sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan minatnya. Jadi jika ada kelebihannya, itu bisa kita maksimalkan kembali. Selanjutnya, setelah kita mengetahui prinsip-prinsip pelibatan orang tua di sekolah, kita akan melihat bagaimana bentuk pelibatan orang tua di sekolah. Apa sih yang bisa dilakukan orang tua atau keluarga kita di sekolah? Kita akan lihat yang pertama, menghadiri pertemuan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan atau sekolah. Jadi diharapkan biasanya di tahun ajaran baru atau ada pertemuan-pertemuan kegiatan penting, diharapkan orang tua atau keluarganya datang ke sekolah untuk memberikan
saran-sarannya. Nah, itu yang kita lakukan sebelum pandemi COVID-19. Namun karena pandemi, maka kita menghindari pertemuan-pertemuan yang seperti itu. Namun tetap orang tua bisa memberikan masukan melalui media sosial sekolah yang kita miliki. Selanjutnya, bentuk pelibatan orang tua adalah menjadi narasumber dalam kegiatan di satuan pendidikan. Jadi orang tua bisa menjadi narasumber, misalnya kegiatan seperti ini, ada MPLS seperti ini. Jadi orang tua bisa berbagi dengan semua peserta didik, berbagi pengalaman. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah berperan aktif dalam kegiatan pentas kelas akhir tahun pelajaran. Biasanya di akhir tahun pelajaran itu atau semester itu kita adakan pensi, OSIS mengadakan pensi, pentas seni. Nah, supaya lebih semarak, orang tua bisa bergabung di dalam kegiatan tersebut. Yang keempat adalah berpartisipasi di dalam kegiatan kokurikuler, ekstrakurikuler, dan kegiatan lainnya. Nah, seperti tadi yang saya sebutkan bahwa di sekolah ini ada berbagai macam kegiatan ekstra seperti tadi pramuka, PNR, Sispala, Rohis, ada pandu digital yang terbaru dan lain-lainnya. Diharapkan dukungan orang tua kepada Ananda agar bisa mengembangkan minatnya melalui kegiatan-kegiatan tersebut. Pelibatan selanjutnya yang dapat dilakukan orang tua adalah bersedia menjadi anggota komite sekolah. Jadi di sekolah kita itu ada yang namanya komite sekolah yang beranggotakan perwakilan dari orang tua Ananda. Kemudian yang keenam adalah berperan aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh komite sekolah. Jadi misalnya komite sekolah mempunyai program untuk memberikan beasiswa kepada peserta didik terbaik yang berprestasi, maka bagusnya orang tua yang lain memberikan dorongan semangat. Oke. Selanjutnya adalah berperan aktif dalam kegiatan pencegahan pornografi, porno aksi, dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Materi tentang narkoba kemarin sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Selanjutnya, apa dampak dari pelibatan orang tua di sekolah? Apakah ada manfaatnya? Ternyata pelibatan orang tua di sekolah itu sangat bermanfaat. Di antaranya meningkatkan kehadiran anak di sekolah. Jadi dengan melibatkan orang tua di sekolah, maka orang tua juga bisa mengontrol Ananda apakah hari ini datang ke sekolah atau tidak. Nah, kalau ada kontrol seperti itu, maka tentu meningkatkan kehadiran Ananda di sekolah. Yang kedua, meningkatkan sikap dan perilaku positif anak. Jika sering dipantau, tentu Ananda juga akan merasa bahagia karena selalu mendapatkan perhatian kepada orang tua, sehingga akan melakukan hal-hal yang positif yang membanggakan orang tua. Yang ketiga, meningkatkan kebiasaan belajar dan prestasi akademik anak. Nah, jika sudah bahagia tadi mendapatkan perhatian ke orang tua, tentu Ananda nanti bersemangat untuk belajar, yang akhirnya nanti kebiasaan belajar akan muncul, yang ujung-ujungnya akan meningkatkan prestasi akademik Ananda. Dan yang keempat, orang tua merasa turut berhasil. Nah, jika Ananda mendapatkan kebiasaan yang baik, mendapatkan prestasi akademik yang baik, maka tentu orang tua juga merasa bangga dan pasti merasa, oh, saya sudah berhasil mendidik anak saya. Kemudian selanjutnya
meningkatkan kepuasan orang tua terhadap sekolah. Nah, selain orang tua nanti bahagia, bangga kepada Ananda, tentu orang tua juga akan merasa bangga kepada sekolah. Wah, orang tua pasti akan, wah, alhamdulillah, untung saya menyekolahkan anak saya di SMA 8. Nah, seperti itu. Kemudian yang keenam, mendukung kemajuan sekolah secara keseluruhan. Nah, misalnya jika sudah merasa ibu berbangga terhadap ke sekolah, maka tentu secara tidak langsung orang tua, keluarga kita akan mendukung kemajuan sekolah secara keseluruhan. Dan masih banyak manfaat-manfaat lainnya. Oke, untuk materi pelibatan orang tua di sekolah cukup sekian. Silakan kepada Ananda yang ingin bertanya.